Video banyak katinggal atau siap sadayana dimulai wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya masih terdengar kurang kompak nih. Lagu ungu, lagu kotak. Cakep. Kadangu mah kadangu ngan hanjakal kirang kompak. Yuk sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, sudah terlihat kompak dan masih semangat ternyata. Tapi ingat kata baginda Rasul, innallaha witrun yuhibul witro. Sesungguhnya Allah itu witir atau ganjil dan Allah menyukai bilangan-bilangan yang ganjil. Yuk kita jawab salamnya sekali lagi. Karena salam ini isinya doa keselamatan. Tapi jawab salam yang ketiga ini pakai irama ya, pakai nada sesuai dengan nada yang Rena-Reni lantunkan. Siap? Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Waalaikumsalam Teh Rena dan Teh Reni. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimi para kiai, para ulama, para ajengan, para asatid wa asatidah setempat. Yang kami hormati para aparatur pemerintah setempat beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang kami hormati plus kami istimewakan keluarga besar sahibul hajat, terkhusus kepada pengantin baru Kang Febri dan Teh Aida. Betul? Betul. Kita doakan mudah-mudahan Kang Febri dan Teh Aida menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin. Puji kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang telah menyatukan hati dan membangun cinta sejati. Puja kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mengeluarkan perintah dan memberikan pahala. Serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur sehingga kita harus senantiasa bersyukur dan menjauhi sikap kufur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina, ada positif, ada negatif, ada mie goreng, ada miku. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita, panutan kita, suri tauladan kita yang menikah di usia 25 tahun, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Bapak, kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, alhamdulillah ya Bu. Sekarang kita semua bisa bertemu secara tatap muka. Setelah kemarin-kemarin cuma bisa tatap layar aja ya Bu, betul? Betul. Kalau kesini nyampe gak Bu berita-berita corona nyampe? Pasti nyampe ya Bu. Bahkan sampai ada istilah PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, disingkat apa? PPKM. Makin banyak orang yang bingung, pernah pinjam kemudian menghilang. Itu juga disingkat PPKM. Pernah pinjam kemudian menghilang. Kemudian makin bingung lagi, PPKM, pengadilan perceraian menikah lagi. Astagfirullahaladzim. Itu disingkat
PPKM. Orang Sumedang makin nambah bingungnya karena mikirin orai koneng yang ada di Cadas Pangeran. Tahu Bu siapa orangnya? Masya Allah, Masya Allah. Semoga ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang hadir di sini dijauhkan dari kebingungan. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan yang punya banyak masalah segera dapat solusi. Amin. Kita doakan juga yang sakit mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan. Negara kita dijauhkan dari wabah dan bencana yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk sebelum kita lanjut kita baca sholawat dulu ya, siap Bu? Sholawatan siap? Kita baca sholawat tibil kulub ya, sholawat syifa. Mudah-mudahan menjadi penyembuh bagi orang yang sedang sakit, amin. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Siap salawatan, siap? Kita salawatannya pakai musik ya Bu, salawat tibil kulub. Alhamdulillah atas ayam musik kena. Kita sholawatan bareng-bareng ya Bu, sholawat tibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Bapak yang di sana masih pada semangat? Yang sebelah sini masih pada semangat gak? Masih ya, Masya Allah. Bu, kalau kita lihat di luaran sana banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul ya Bu. Bisa tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Iya, makanya kita harus memperbanyak bersyukur karena dapat dikumpulkan bersama-sama di Desa Nangerang, Masya Allah. Ikut bahagia melihat orang lain bahagia, ikut senang melihat orang lain senang. Masya Allah, ini di kampung apa tadi? Kampung Nangerang ya? Betul?
Kampung betul, Nangerang, Masya Masya Allah. Allah. Setelah tadi ya Masya Allah Ibu Rena Reni perjalanan dari Bandung menuju ke sini, ternyata jamaahnya luar biasa banyak. Tapi ternyata bukan hanya banyak, Masya Allah berkualitas juga dalam pengajiannya. Mudah-mudahan istiqomah dan husnul khotimah, amin. Amin. Tadi Rena Reni sempat lewat, kata ibu-ibu ini ngebedain Rena Reni gimana? Nah kalau Rena gak ada tai lalatnya Bu, kalau Reni ada tai lalatnya di dagu. Ih dah susah, iya susah. Tapi gak apa-apa, nanti lama-kelamaan juga bisa ngebedain teh Rena Reni. Gimana Bu, udah pada kenal sama Rena Reni? Kenal gak Bu? Kenal ya, insya Allah sekarang yang gak kenal jadi kenal betul. Ini Teh Rena, ini Teh Reni. Teh Reni. Mau nanya Rena Reni, kemarin Bu waktu bulan puasa pas sahur jam 2 atau jam 3 nonton aksi Indosiar gak Bu? Nonton? Masya Allah. Nonton Teh Rena Reni gak Bu? Nonton, Masya Allah naronton cenah. Coba kalau nonton Teh Rena Reni di aksi Indosiar, sekarang Teh Rena Reni mau ngetes jargonnya Teh Rena Reni selama di aksi, boleh? Siap? Kita tes ya. Jalan-jalan. Oh, Masya Allah. Masih kurang kompak ya, cuma napal beberapa. Yuk kita tes sekali lagi ya, siap? Jalan-jalan. Wah, Masya Allah ini udah mulai kompak. Yuk Ren kita contohin lagi gimana sih di aksi. Boleh. Jalan-jalan ke Antapani. Nonton sirkus lagi atraksi. Ketemu lagi sama Rena Reni. Daiyah Bandung siap beraksi. Nah, Masya Allah. Itu jargon Teh Rena Reni kalau lomba di aksi Bu. Khusus malam ini spesial untuk warga desa Nangerang. Kita coba jalan-jalan ke Antapani. Pulangnya mampir beli arang. Hari ini ada Rena Reni bisa hadir di desa Nangerang. Alhamdulillah. Lanjut Bu. Lanjut. Berbicara mengenai cinta. Cinta tahu adik-adik cinta? Masya Allah. Cinta merupakan hal istimewa yang pasti dirasakan oleh setiap makhluk yang bernyawa. Rasa cinta itu bisa timbul kapan saja dan di mana saja. Pagi, Siang, sore, malam, ada yang merasakan cinta. Yang di Asia, Yang di Eropa, yang di Afrika, yang di Australia, bahkan di kampung ini ada yang merasakan cinta. ada Bu, pasti ada. Nah kita lihat banyak orang yang gagal menjaga hati, tak sadar bahwa dirinya sedang jatuh cinta. Sang Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Asy-Syafi'i, Atau yang biasa kita kenal Al-Imam Ghazali rahimahullah berpendapat bahwa cinta merupakan kecenderungan nyata karena terasa nikmat baginya. lalu apa yang paling dicintai oleh manusia di dunia? Harta? Tidak. Kalau manusia udah meninggal masih bisa mencintai hartanya? Oh tidak, Lalu apa yang paling dicintai oleh manusia di dunia? menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah berpendapat bahwa yang paling dicintai oleh manusia di dunia adalah kelangsungan hidupnya. Mari kita buktikan ya ibu bapak semuanya bahwa manusia itu cinta sekali dengan kelangsungan hidupnya. Banyak orang kaya ya Bu, contohnya ada satu orang di jalanan yang sepi kosong bawa mobil Lamborghini Seharga 10 miliar, bawa uang yang banyak, seharga 100 juta, wah banyak. bawa juga jam tangan yang mewah. Harganya 10 juta, Tiba-tiba di depan ada begal 3 orang Bu. karena takut sama begal, tanpa pikir panjang orang tersebut langsung menyerahkan seluruh hartanya daripada nyawa melayang. Betul sekali, demi kelangsungan hidup harta yang dicuri itu bisa dicari. Tapi nyawa yang hilang tidak bisa dibeli atau diganti, betul? Ada juga yang mencintai kelangsungan hidupnya yang rela mengorbankan anggota tubuhnya. Misalnya bapak-bapak terkena infeksi di tangannya, kemudian diperiksa ke dokter. Kata dokter,
Bapak, tangan Bapak terkena infeksi, mau nggak mau harus dipotong. Kalau nggak dipotong nanti nyawa Bapak nggak bisa selamat. Kira-kira Bapak Ibu, Bapak tersebut memilih tangannya dipotong tapi nyawanya selamat atau tangannya nggak dipotong tapi nyawanya hilang? Ya pasti dipotong. Pada akhirnya Bapak tersebut tangannya hilang, nyawanya tidak melayang. Dibuktikan itu demi kelangsungan hidup ya Bu. Tapi kalau berbicara cinta kelangsungan hidup itu sangat banyak. Karena pakar cinta mengatakan Bahwa cinta ini terdiri dari 5 huruf yang membuat masalah tidak ada ujungnya. CINTA, cinta. Bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA, bertahan satu cinta, bertahan satu CINTA. Alhamdulillah. Orang yang muda punya caranya sendiri untuk membicarakan cinta. Begitupun yang tua punya caranya sendiri dalam membicarakan cinta. Dalam kitab Nadratun Naim, cinta itu terbagi menjadi 3. Berapa Bu? 3. Terbagi berapa Bu? Yang sebelah sini masih kurang semangat. Terbagi menjadi berapa Bu? 3. Masya Allah semangat. Tapi sebelum dilanjut, nah Teh Rena Reni minta kepada ibu bapak semua adik-adik yang fokus ya. Kalau misalnya bawa HP materinya tolong dicatat atau yang bawa buku boleh dicatat. Insya Allah nanti di akhir ada pertanyaan dari Teh Rena Reni yang bisa jawab dapat hadiah. Siap? Siap. Siap, fokus, siap. Siap. Simak baik-baik ya materinya. Dalam kitab Nadratun Naim, cinta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama cinta sama Allah. Yang kedua cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga cinta sama makhluk. Nah, Kalau kita ingin meraih cinta itu, maka cintailah yang 3 tadi. Siap? siap. Nah, sebelum dilanjut, Yang pertama cinta sama Allah. oh iya, cinta sama Allah itu pasti ada tipsnya, betul? Iya, harus dibuktiin Betul. cinta sama Nah, Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu nggak tips gimana cara meningkatkan cinta kita sama Allah? Mau tahu? Cara meningkatkan cinta kita kepada Allah, cara mendapatkan cintanya Allah, mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Tahu banget. Alhamdulillah. Tadi dalam kitab Nadratun Naim, cinta itu terbagi menjadi 3. Yang pertama cinta kepada Allah, yang kedua cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga cinta kepada makhluk. Yang pertama tadi apa Bu Pak? Cinta kepada Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah. Mencintai Allah ini merupakan makom yang paling tinggi dan yang paling mulia. Maka sangat luar biasa, sangat indah ketika seorang hamba yang dikabul cinta kepada Allah. Makanya kita harus menjadikan Allah ini nomor 1. Allah adalah segalanya. Ketika kita cinta sama Allah, Kita akan rindu kepadanya. ketika kita rindu sama Allah, Kita akan dekat dengannya. ketika kita dekat dengan Allah, Kita akan bahagia dengannya. ketika kita bahagia dengan Allah, Kita akan akrab dengannya. ketika kita akrab dengan Allah, Kita akan mengabdi kepadanya. Masya Allah. Nah, cinta kepada Allah ini tidak hanya dibuktikan dengan lisan, betul? Betul. Tapi juga dengan perbuatan. Apa bukti cinta kita kepada Allah? Dibuktikan dengan 3 ya Bu. Yang pertama cinta Al-Quran, yang kedua cinta Rasul, yang ketiga cinta akhirat melebihi cinta dunia. Yang pertama tadi apa? Cinta Al-Quran. Berbicara mengenai cinta Al-Quran, para pemuda di zaman dulu kalau menyatakan cinta melalui sepucuk surat, betul?
Di zaman sekarang pesan cinta ini melalui WhatsApp. Nah, WhatsApp ini biasanya kalau kita baca pesan romantis, para pemuda biasanya suka dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Betul? Masya Allah. Nah, seharusnya kitab suci Al-Quran pun kita harus seperti itu. Dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Nah, makanya dengan begitu, dengan kita selalu membaca kitab suci Al-Quran, kita akan selalu ingat kepada Allah, ingat selalu dengan pengirim suratnya. Masya Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebutnya, menyebut-nyebut, mengingat-ingat apa yang dicintainya. Contohnya saja bapak-bapak dan aa-aa di sini sering nonton bola. Kemana-mana sering nonton Bola, nyimpang ke rumah tetangganya buat nonton. bola, Gosip ke rumah temannya nonton. bola, Nyimpang lagi ke warung kopi buat nonton bola. Artinya bapak-bapak dan aa-aa tersebut cinta bola. Begitupun kepada Allah, ketika kita cinta sama Allah, kita harus melaksanakan kewajiban Allah, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Tandanya kita cinta kepada Allah dan Rasulnya. Setuju? Setuju. Nah, tadi cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah ini dibuktikan dengan cinta kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Adalah cinta kepada siapa, Bu? Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, nah cinta kepada Allah, otomatis kita harus mencintai agamanya Allah. Cinta sama nabinya Allah. Cinta dengan siapapun yang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita cinta sama Allah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian bukti cinta kita kepada Allah yang ketiga adalah cinta akhirat melebihi cinta dunia. Nah, di sini mau nanya deh Rena-Reni ke Ibu. Bu, cinta nggak sama suaminya, Bu? Cinta. Cinta, Bu, yakin? Jangan ragu, Bu. Cinta nggak sama suaminya? Cinta, insya Allah cinta ya. Bapak nih, cinta nggak Pak sama istrinya, Pak? Kepaksa, Masya Allah. Eta kepaksa ke cintana. Tapi mudah-mudahan Bapak, Ibu di sini saling mencintai ya kepada istrinya, suaminya, betul? Betul. Nah, berbicara tentang cinta, pasti ketika kita kangen diobati dengan yang namanya pertemuan, betul? Nah, begitupun kita cinta kepada Allah, pasti ingin berjumpa langsung dengan Allah, bertemu dengan Allah. Memang kita ketika di dunia belum bisa berjumpa langsung dengan Allah, tapi nanti di akhirat. Nah, makanya Bapak Ibu, kita harus mengedepankan urusan akhirat dibandingkan urusan dunia. Misalnya kita lagi nyetel musik, ku menangis Membayangkan Gimana lagunya? betapa kejamnya dirimu atas diriku. Wah, pada hafal, sering nonton sinetron. Nah, ketika azan berkumandang, orang yang mengedepankan urusan akhiratnya akan menyetop musiknya, kemudian bergegas melaksanakan sholat. Nah, itu cinta akhirat melebihi cinta dunia. Itu tadi pembuktian ya Bu kepada cinta kita kepada Allah, yaitu yang pertama apa Bu? Cinta Al-Quran. Yang kedua cinta Rasul, pintar. Yang ketiga cinta akhirat melebihi cinta dunia. Nah, itu tadi yang pertama. Tadi kan 3 poin utama ya dalam kitab Nadratun Naim kan. Yang pertama cinta kepada Allah dengan 3 pembuktian yang tadi. Yang kedua cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu ada pembuktiannya. Ada 3 juga. Yang pertama ma'rifatul hayati,
mengetahui seluk-beluk kehidupannya. Yang kedua, ihya'u sunnati, menghidupi sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga, iqra salawat alaih, membaca salawat kepadanya. Nah, itu bukti cinta kepada Rasul dengan 3 yang tadi. Yang pertama, ma'rifat hayatu, yaitu Mencari tahu seluk-beluknya kehidupannya. Contohnya ya Bapak Ibu, kalau kita cinta sama orang, pastikan kita kepo tuh ya, pengen tahu ini siapa temannya, ini siapa saudaranya, ini siapa ya doinya, ya Allah. Ini siapa Pasti, bapaknya, iya, ini siapa dicari tahu ibunya. Nah, begitupun ketika kita cinta sama Rasul, Bu, kita harus cari tahu siapa ibunya, siapa bapaknya. Adek-adek tahu nggak bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa? Siapa, Dek? Abdullah. katanya. Ibunya siapa? Siti Siti Aminah, Aminah, Masya Allah. Nah, kita harus mengetahui seluk-beluk kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi bukti cinta kita kepada Rasul yang pertama mencari tahu seluk-beluknya. Kemudian yang kedua, ihya'u sunnati, menghidupi sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, makanya perlu kita terapkan. Nah, kita kasih contoh. Misalnya kalau Bapak Ibu sering merasakan emosi, selalu marah-marah, obatilah dengan berpuasa karena itu melatih kesabaran. Kemudian Bapak Ibu diberikan harta yang banyak, harta berlimpah, jangan cuma didiemin aja, tapi disedekahkan. Kita harus bersedekah ya. Kita jangan sampai bertingkah konyol seperti si Kabayan. Ya Bu, si Kabayan tuh pergi ke masjid, gak sengaja nemuin uang 100.000 Bu, nyempil di saku 100.000. Tapi yang dilakukan si Kabayan apa? Malah disakuin lagi. Alah, disakuin lagi? Kasionannya, tos kasionan. Oh. Demi menghindari kotak amal, si Kabayan sengaja datang Bu paling akhir. Demi menghindari kotak amal, si Kabayan ini duduk paling belakang Bu. Nasib ya nasib, Mau gak mau di dalam masjid pasti ketemu kotak amal. Si Kabayan lagi duduk wiridan Bu. Kotak amal masih jauh, si Kabayan wiridnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak kotak amal mulai mendekat, si Kabayan wiridnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak amal di depan mata, si Kabayan wiridnya. Innalillah, innalillah, innalillah. Eta kotak amal tos lewat mah Bu, si Kabayan wiridnya apa coba? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ampun, kacau si Kabayan. Eta teh saking koret-koret mah si Kabayan, alim sedekahnya eta teh. Nya padahal acisna seueurnya 100.000. 100.000 wege meni lebarnya ya Allah. Nya. Padahal kalau misalnya si Kabayan menyedekahkan 100.000 tadi, insya Allah akan dibayar dengan berlipat oleh Allah. Dan sedekahnya ini akan dilipat gandakan, rezekinya pun akan diperbanyak. Nah, itulah bukti cinta kita kepada Rasul dengan menghidupi sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, bukti cinta kita kepada Rasul adalah Iqra salawat alaih, yaitu memperbanyak membaca sholawat. Ibu suka sholawatan Bu? Adik-adik suka sholawatan enggak? Nah Bu, Pak, kalau sholawat ini ya, itu dipasang musik apapun enak terdengarnya. Di sini ada orang Betawi enggak? Enggak ada. Nah kalau di Betawi itu ada Bu yang kayak gini. Ya Nabi salam alaika. Masa jawabnya jangan atuh Bu, masa sholawat coba kita ulangi lagi ya. Kalau Teh Rena Reni ya Nabi salam alaika, jawabnya ujungnya Kak. Siap? Yuk kita contohin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ibu-ibu desa Nangerang, yuk kita ngaji sholawatan. Berkah sholawat ibu berkah, hutangnya pada lunas semua. Amin ya robbal alamin. Nah
itu tadi kita harus memperbanyak membaca solawat. Nah bagusnya ya Bu, setiap memulai aktivitas, sebelum memulai aktivitas alangkah baiknya diselipkan membaca solawat. Mau kerja, Ingat Rasul baca solawat. mau kuliah, Ingat Rasul baca solawat. mau dagang, Ingat Rasul baca solawat. Semua nikmat dan berkah baca solawat. Setuju Bapak Ibu? Mantul, mantap betul. Nah tentang solawat nih, memperbanyak membaca solawat. Jangan sampai kita bertingkah konyol lagi kayak si Kabayan Bu. Iya Bu, si Kabayan saking pengen sama Nyi Iteng ikut sayembara. Tapi syaratnya ini harus hafal 1 sholawat Bu. Nah saat itu sayembara dimulai ya Bu. Peserta tuh udah berjajaran. Nah Pak Kiai mengumumkan silahkan untuk seluruh peserta yang mengikuti sayembara sebutkan nama dan bacakan 1 sholawat. Saya pesertanya. Saya Pak Kiai. Peserta pertama. Nama Ahmad. Ahmad, silahkan baca sholawat. Ahmad ya Habibi, Habibi. Masya Allah, rawasen teh Bu. Rawasen. Peserta kedua. Nama Mustafa Pak Kiai. Silahkan baca sholawat. Ya Ashiqal Mustafa. Masya Allah, rawasen. Rawasen. Nah peserta yang ketiga ini beda Bu dari yang sebelumnya. Keringat sudah bercucuran, rambut berantakan, tak lain dan tak bukan adalah si Kabayan. Dipanggil tuh si Kabayan. Peserta ketiga. Kabayan. Salawatan. Kabayan. Astagfirullah. Kabayan. Nah kamu mah kayak gitu. Tadi 2 orang pertama sholawatnya pakai nama. Kalau kamu sholawatan pakai lirik nama kamu itu bukan sholawat. Oh. Saya tahu itu mah Komarun. Mana ada sholawat Kabayan. Ayat tebu sholawat siga gitu. Tak ayahnya mana Ya maaf. Kabayan. Ya maaf, salah. Udah gagal si Oh, Kabayan nah. gagal. Akhirnya cinta pun Kandas, kandas. si Kabayan pun lemas. Ampun, kacau si Kabayan. Nah itu ya Bu, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama mengetahui seluk beluk kehidupannya, yang kedua adalah Menghidupi sunnah-sunnahnya. dan yang ketiga membaca salawat kepadanya. Nah itu tadi 2 poin utama. Yang pertama cinta kepada Allah dengan 3 pembuktiannya. Kemudian yang kedua cinta kepada Rasulullah dengan 3 pembuktiannya. Dan yang ketiga sekarang adalah cinta kepada makhluk. Kita sebagai manusia harus mencintai apa saja yang ada di muka bumi ini. Harus mencintai makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, mencintai hewan, mencintai tumbuhan, wabil khusus kita pun harus mencintai sesama manusia. Seperti pengantin baru kita, Masya Allah. Kang Febri dan Teh Aida. Ya, saling mencintai sampai dipersatukan dalam ikatan pernikahan. Jika sudah bersatu, maka sang suami memperlakukan istrinya sebagai ratu. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Siti Aisyah, Masya Allah diperlakukan dengan lemah lembut, penuh perhatian dan kasih sayang. Begitupun sebaliknya Siti Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Jadi ingat lirik lagu ya. Iya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari. Selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Hafal Bu? Ada yang hafal?
ilmu seluas samudra. Ya Sayyidah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh fit Nabi memuliakanmu, bila lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu, sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Alhamdulillah. Saatnya kita kuis. Siapa di sini yang berani maju ke depan? Ya bebas siapa aja, mau teteh, mau ade-ade, mau AAA yang mau menyebutkan. Yang pertama, pertanyaan pertama Pertanyaan apa? pertama nih ya. Tadi kan dalam kitab Nadratun Naim, cinta Dijelaskan. itu terbagi menjadi 3, sebutkan apa saja. Orang kenalan helanya Bapak. Assalamualaikum Bapak. Namina saha? Nama Rusmana Sutisna ti Ciliang ngahaja ka payun nyontoan para pemuda-pemudi meh daek ka payun. Masya Allah. Panggilannya Bapak? Pak Rusmana. Pak Rusmana. Kemudian teteh yang pakai kacamata, namanya siapa teh? Nama saya Mila Komaria. Oh Teh Mila, Masya Allah. Teteh yang satunya lagi? Repi. Teteh Revi, Masya Allah. Langsung aja ya kita ke pertanyaannya. Bapak sebutkan, tadi kan dijelaskan dalam kitab Nadratun Naim itu cinta terbagi 3. Jadi disebutkan poinnya saja ya Pak, apa saja? 1 cinta sama Allah, yang kedua cinta sama Rasulullah, ketiga cinta sama makhluk Allah. Masya Allah, leres teh Bu? Leres Pak? Masya Allah, Alhamdulillah, leres Pak. Nah ke pertanyaan selanjutnya lagi, Bapak tunggu dulu ya Pak, nanti hadiahnya di akhir bareng-bareng. Teteh yang kedua Teh Mila, oh, mohon Teh Mila. Tadi kan disebutkan sama Pak Rusmana, kalau cinta itu terbagi 3. Yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah, yang ketiga cinta makhluk. Nah Teh Mila sebutkan poin yang pertama, cinta sama Allah ini harus dibuktikan dengan apa saja. Kan tadi ada 3 poinnya ya, cinta sama Allah. Nah sebutkan Teh. Yang pertama cinta Al-Quran, yang kedua cinta Rasulullah, yang ketiga cinta akhirat melebihi cinta dunia. Nah betul Bu, betul, Alhamdulillah. Nah sekarang yang ketiga Teteh. Oh Teteh Revi, Teteh Revi pertanyaan yang ketiga ya Teh ya. Tadi kan disebutkan juga ya sama Pak Rusmana, yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah. Nah cinta Rasulullah ini harus dibuktikan juga Teh dengan 3 tadi ya, 3 poin disebutkan. Apa saja Teh, coba. Yang pertama mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi Muhammad. Yang kedua menghidupi sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Yang ketiga memperbanyak baca sholawat. Betul Bu. Masya Allah, betul Pak? Betul, Alhamdulillah. Nah ini ada sedikit hadiah ya dari Teh Rena Reni, mudah-mudahan bermanfaat. Ini untuk Bapak Rusmana, ditampi Pak. Ya mudah-mudahan bermanfaat.
Untuk Teh Mila dan Teh Repi juga ya. Masya Allah sudah berani ke Mudah-mudahan depan. bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Berarti tadi kita review lagi ya, kita ulangi lagi. Cinta dalam kitab Nadratun Naim terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama cinta Allah, yang kedua cinta Rasulullah, yang ketiga cinta makhluk. Cinta sama Allah dibuktikan dengan berapa? 3. Yang pertama cinta Al-Quran, yang kedua cinta Rasul, yang ketiga Cinta akhirat melebihi cinta dunia. kemudian cinta kepada Rasulullah, poin yang kedua harus dibuktikan dengan 3. Yang pertama mengetahui seluk-beluk kehidupannya, Yang kedua menghidupi sunnah-sunnahnya. dan yang ketiga membaca solawat kepadanya. Dan Alhamdulillah. yang ketiga terakhir poin utama apa? Cinta kepada makhluk. Alhamdulillah. Ngartos Bu? Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian yang dapat Teh Rena Reni sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan apa yang Teh Rena Reni sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kepada Bapak Ibu kalau yang pengen lebih kenal lagi sama Teh Rena Reni, ada Instagramnya Teh Rena Reni ya, supaya kita bisa lebih kenal lagi. Ada Instagram yang berdua itu Rena Reni _official. Kalau Instagram yang pribadi Rena Wulandara 02 sama Reni WD 01. Dan ada juga YouTube-nya ya Bu, di subscribe jangan lupa YouTube-nya Teh Rena Reni Channel. Cuma satu ya Rena Reni Channel. Insya Allah yang subscribernya itu sudah 300.000 lebih ya Bu, mohon di subscribe. Mudah-mudahan channelnya selalu bermanfaat untuk semuanya. Amin ya robbal alamin.